Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar SKI Sejarah Kebudayaan Islam yang bertema Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib, melanjutkan materi yang kemarin. Sebelum kita memulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan nanti dapat membawa manfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silakan dibuka bukunya SKI ya, sambil mendengarkan video ini ya. Nanti ada mungkin ada materi-materi yang tidak ada di dalam buku SKI. Baik, kita bahas yang pertama adalah Khalifah Utsman bin Affan ya. Khalifah Utsman bin Affan ini silsilahnya seperti ini. Yang pertama, silsilah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dilahirkan di kota Makkah. Ayahnya bernama Affan bin Abu As dan ibunya bernama Urwa binti Al-Baida. Garis keturunan Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad SAW bertemu pada Abdul Manaf. Nah, ini seperti jalurnya seperti ini ya. Ini garis keturunan Utsman bin Affan ya, ketika bertemu dengan Rasulullah nih. Jadi yang pertama itu dari Abdul Manaf ya. Abdul Manaf ini mempunyai putra dua, Hasyim dan Abdi Sam. Nah, Hasyim ini mempunyai putra Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mempunyai putra Abdullah. Abdullah mempunyai putra Nabi Muhammad. Kemudian dari jalur Abdi Sam ini mempunyai putri Umayyah, mempunyai putra Umayyah dan mempunyai putra lagi Abu Al-As, dan Abu Al-As ini mempunyai putra Affan. Nah, Affan ini mempunyai putra Utsman ya. Nah, ini Affan di sini, di bawahnya itu ada putra lagi Utsman, ini kepotong ya. Nah, ini dari garis turunan. Kemudian kepribadian Utsman bin Affan yaitu yang pertama, dermawan. Beliau sangat dermawan sekali, tidak segan-segan dalam menyumbangkan hartanya ya. Murah hati, suka membantu, lembut, sabar, tekun, pemalu. Beliau itu merupakan orang yang sangat pemalu ya. Di antara sahabat empat yang paling pemalu yaitu ini Utsman bin Affan ini ya. Khalifah Utsman bin Affan ini orangnya sangat pemalu. Ingin mengutarakan apapun tanpa jika tidak disuruh oleh Nabi Muhammad, beliau tidak akan mengutarakan karena beliau itu mempunyai sifat pemalu, sangat pemalu ini ya. Ya, juga dermawan. Lanjutnya, kemudian peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Masuk Islam atas ajakan Abu Bakar ya. Yang mengajak masuk Islam ini sahabatnya yaitu Abu Bakar. Saat itu sedang perang Tabuk tahun 9 Hijriah atau 630 Masehi. Dan Utsman bin Affan menyumbangkan 950 ekor unta, 100 ekor kuda dan uang 1000 dinar. Beliau itu merupakan seorang yang kaya ini. Nah, tapi hartanya itu beliau tidak segan-segan dalam menginfakkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Nah, sangat kaya beliau. Kemudian Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat, beliau menunjuk 6 orang bermusyawarah untuk penunjukan dan pengangkatan khalifah selanjutnya. Dari hasil musyawarah tersebut terpilih Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya, menggantikan Khalifah Umar bin Khattab ya. Nah, ini. Terus kemudian peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Yang pertama, pembangunan Masjid Nabawi 29 Hijriah. Pada tahun 29 Hijriah dibangun ya, diperbarui Masjid Nabawinya. Kemudian yang kedua, pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an ya. Perlu kalian ketahui bahwa penulisan Al-Qur'an pada saat Utsman bin Affan ini sangat banyak ya. Nah, sebelumnya sahabat-sahabat dulu sahabat Umar juga ada penulisan Al-Qur'an itu ada, namanya Mushaf Umari ya. Tetapi yang beredar sekarang sampai di sini yang biasa mungkin kita ketahui, bahkan di sekolah ini juga ada. Mungkin kalian pernah mendengar Mushaf Utsmani ya. Mushaf Utsmani inilah yang dulunya itu yang ditulis oleh pada saat masa Khalifah Utsman bin Affan ya. Mushaf Al-Qur'annya itu dinamakan dengan Mushaf
Utsmani ya. Sekarang mushaf Utsmani itu sampai sekarang di sini banyak sekali ya. Kalau ada kalian menjumpai mushaf Utsmani, nah itu dulu berarti mushafnya yang ditulis pada saat pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, kemudian perluasan wilayah kekuasaan Islam. Terus membentuk armada laut, kebijakan di bidang pemerintahan. Nah, ini diantara peran Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian F. Akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, banyak terjadi fitnah dikarenakan satu, kebijakan Utsman bin Affan yang mengangkat kerabat-kerabatnya sebagai pejabat pemerintahan. Dua, pengangkatan Marwan bin Hakam sangat tidak disukai oleh masyarakat muslim. Tiga, kemurahan hati Utsman bin Affan pada Marwan bin Hakam membuat banyak orang melakukan kerusuhan di daerah ya. Ini saking lembutnya ini sahabat Pak Utsman bin, jadi hingga tidak bisa ngalah ini. G. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan wafat karena terbunuh dalam suatu peristiwa pemberontakan akibat fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada usia 82 tahun, tepatnya pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Keteladanan Khalifah Utsman bin Affan dermawan dengan menyedekahkan sebagian harta yang dimilikinya karena harta adalah titipan Allah yang harus diberikan pada yang berhak. Dua, rendah hati ditunjukkan dengan pakaian yang dikenakan yang tidak mewah. Tiga, pemalu, malu termasuk akhlak Islam. Utsman bin Affan sangat pemalu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi Utsman bin Affan ini sangat pemalu. Beliau mempunyai gelar Dzunnurain ya. Dzunnurain artinya dua cahaya. Kenapa mendapatkan gelar itu? Karena Khalifah Utsman bin Affan ini menikahi dua putrinya Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya, ketika Siti Ruqayyah itu meninggal, karena Ruqayyah itu anaknya Rasulullah sudah meninggal, lalu kemudian Utsman menikah lagi dengan putrinya, yaitu yang bernama Ummu Kulsum atau Ummi Kulsum ya. Maka dari itu orang-orang menyebut dia sebagai Dzunnurain, mempunyai dua cahaya ya, maksudnya itu Dzunnurain. Selanjutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib ya, silsilahnya seperti ini. Silsilah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr. Nah ini ya ini masih juga saudara Rasulullah ini. Nah, kemudian silsilah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra kandung Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mendapat julukan Abul Hasan dan Abu Turab. Abul Hasan diberikan karena ia merupakan ayah dari anaknya yang bernama Hasan. Abu Turab karena Rasulullah SAW melihat Ali tidur di masjid dan bajunya penuh debu. Nah, ini Abu Turab. Ali ini senang dipanggil Abu Turab karena Abu Turab ini merupakan gelar pemberian dari Rasulullah. Nah, ini tabel nasab Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad ini ya. Jadi dari Jalul Abdul Muthalib dengan Fatimah ini yang beristri Fatimah itu mempunyai anak Abdullah dan Abu Thalib. Abdullah menikah dengan Aminah, ini mempunyai putra yang bernama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah mempunyai nama putri Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah ini ya yang menjadi istri dari Ali, Sayyidina Ali. Nah, kemudian dari jalur Abu Thalib ini ya, Abu Thalib menikah dengan Fatimah, ini mempunyai putra Ali. Nah, ini jadi masih saudara ini Nabi Muhammad dengan Ali. Nah, ini nanti menikah dengan ini Siti Fatimah ini. Kemudian mempunyai putra Hasan dan Husain yang merupakan cucu dari Rasulullah. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat 13 Rajab di Mekah. Usianya 32 tahun lebih muda dibandingkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengasuh Ali. Ali menjadi anak yang cerdas, berakhlak mulia, dan dalam jiwanya tertanam ajaran Islam yang kuat. Perlu diketahui bahwa Khalifah Ali ya, atau Sayyidina Ali ini mendapatkan julukan pintunya
ilmu atau babul ilmi. Makanya Rasulullah pernah mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya itu merupakan kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Jika ingin masuk ke kota itu harus melalui pintu. Nah, permasalahan apapun tanyakan pada Sayyidina Ali. Nanti jika Ali tidak bisa, baru ke saya. Nah itu seperti itu ya. Saking cerdasnya, limpat ya, cerdas banget ini. Julukannya seperti itu, babul ilmi. Nah, pintunya ilmu. Nah, Ali bin Abi Thalib mendapat nama panggilan Abu Turab atau bapaknya tanah dari Nabi Muhammad. Abu Turab adalah panggilan yang paling disenangi oleh Ali lah. Seperti yang saya katakan tadi, karena nama itu adalah kenangan dari Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai seorang yang pemberani. Ali bin Abi Thalib mendapat gelar Saifullah yang berarti pedang Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyaklah gelarnya, ada Abu Turab, Abul Hasan, Babul Ilmi, Saifullah, ya, itu ya. Terus kemudian bukti keberanian Ali. Rasulullah menyuruh Ali untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Hal ini dilakukan untuk mengelabui para kafir Quraisy yang merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah, agar seolah-olah yang tidur di atas ranjang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal yang sedang tidur dan berselimut adalah Ali bin Abi Thalib. Seperti yang pernah saya ceritakan dahulu ya. Nah, saat Rasulullah dan sahabatnya hijrah, yang tidur di kamarnya Rasulullah ya ini ceritanya Sayyidina Ali ini ya. Nah, yang pernah saya ceritakan dahulu. Kemudian Ali bin Abi Thalib memiliki peranan penting pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, beliau selalu mengajak Ali untuk musyawarahkan masalah-masalah yang penting. Begitu pula Umar bin Khattab tidak mengambil keputusan atau melakukan tindakan tanpa musyawarah dengan Ali. Utsman bin Affan pun pada masa permulaan jabatannya dalam banyak perkara selalu mengajak Ali bermusyawarah. Ya ini ya. Semua khalifah itu ketika ada permasalahan atau ingin bermusyawarah pasti mengajak Sayyidina Ali ini, karena sangat pintar beliau ini, pandai. Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu khalifah yang dipercaya untuk memimpin umat Islam. Ali adalah khalifah keempat yang dikenal sebagai orang yang alim, cerdas dan taat beragama. Beliau juga saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suami dari putri Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra. Fatimah adalah salah satu putri Rasulullah yang memiliki keturunan yakni Hasan dan Husain. Ini ya wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu terbunuh pada tanggal 17 Ramadan tahunnya 40 Hijriah pada masa pelaksanakan sholat subuh. Jadi ketika Sayyidina Ali itu Khalifah Ali ini sholat subuh ya, ini ditusuk ya di Masjid Kufah. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada usia 60 tahun ya, sudah wafat ya. Beliau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat khalifah selama 5 tahun, jadi tidak panjang ini. Yang membunuh yang benar Imam Abdurrahman bin Muljam ini ya, ditusuk ketika saat sholat. Kemudian keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang pertama pemberani, mengendalikan hawa nafsu, zuhud, kesungguhan dalam belajar ya, sangat zuhud beliau ya, sangat zuhud. Sayyidina Ali ini tidak mempunyai banyak harta ini ya. Beliau sangat seakan-akan yaitu saking kadang itu ya gimana ya, orang yang zuhud meninggalkan keduniaan ya, seakan-akan tidak butuh gitu. Nah itu Sayyidina Ali. Kesungguhan belajar ya memang saking bersungguh-sungguh dalam belajar, akhirnya dia itu menjadi seorang yang mempunyai julukan babul ilmi ya. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada yang bertanya silahkan ditanyakan ke saya. Untuk tugasnya nanti silahkan dikerjakan ya, halaman berapa itu nanti saya tuliskan ya, buku paketnya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.